Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tutor bahasa Indonesia pada tugas diskusi 4 kali ini. Perkenalkan, nama saya Jelita Marsanda M. Lavau dari Prodi Ilmu Komunikasi S1 bernim 0444355998 UPBJJ Pekanbaru. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai gagasan COVID-19 yang terjadi di Indonesia mulai dari tahun 2019 sampai pada masa kini. Sebelum lanjut mengenai dampak-dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19 ataupun coronavirus pada masa 2019 sampai sekarang, kita akan masuk mengenai pengertian adanya COVID-19 atau coronavirus. Pengertian dari COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun juga mengakibatkan infeksi pernafasan berat, yaitu infeksi pada paru-paru maupun pernafasan lainnya. COVID pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh negara, termasuk Indonesia, dalam waktu hanya beberapa bulan saja. COVID-19 menyebar dengan sangat cepat sampai-sampai dia memberikan dampak yang sangat mengkagetkan para masyarakat karena pemerintah mengadakan kebijakan PPKM bagi para masyarakat. Contoh dari pemberlakuan PPKM tersebut ialah untuk menghindari kerumunan, menjaga jarak, serta mengurangi acara atau tidak diadakannya acara di sekitar rumahnya karena ditakutkan virus tersebut akan menyebar dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lainnya. COVID-19 sangat banyak memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya yang ada di Indonesia yaitu pemberlakuan pembatasan pada masyarakat, dan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain. PPKM tersebut berdampak atau memiliki cara agar COVID-19 atau virus ini tidak menyebar dengan cepat kepada orang lain, yaitu PPKM-nya ialah yang pertama untuk tidak saling berkerumunan untuk beberapa saat atau tidak bertemu atau tidak mengadakan sebuah acara. COVID-19 bukan hanya berdampak pada kehidupan masyarakat saja, tetapi dalam sistem pendidikan. Kenapa? Dikarenakan pada masa COVID-19 di sekolah ditutup karena diragukan untuk menyebarkan virus secara cepat dari satu murid ke murid yang lain. Jadi sekolah ditutup sementara dan diberlakukan dengan nama sekolah online. Yap, sekolah online yang dilakukan dengan Zoom Meet ataupun Google Meet ataupun Classroom secara online. Efek yang terjadi dikarenakan COVID-19 ini dalam sistem pendidikan pada siswa yang seharusnya mendapatkan pembelajaran secara langsung, yaitu hak mereka, tetapi dikarenakan COVID-19 ini untuk sementara dilakukan secara online. Dampak yang paling serius ialah dampak pada ekonomi. Nah, teman-teman pasti tahu dong, dampak ekonomi yang terjadi karena adanya COVID-19. Kita bakal menemukan salah satu yang sangat banyak kita lihat, yaitu para pedagang yang mulai diberhentikan untuk berjualan karena ditakutkan akan melakukan penyebaran COVID dengan sangat cepat. Yap, betul sekali, pedagang-pedagang tersebut harus berhenti bekerja dan berdiam diri di rumah. Lalu bagaimana mereka harus melangsungkan kehidupan mereka karena mereka kehilangan pekerjaan. Sebut saja mereka kehilangan sebuah pekerjaan dikarenakan adanya COVID-19 tersebut.
Namun, bagaimanapun itu adalah pemberlakuan dari pemerintah dan itu untuk kebaikan kita semua. Bukan hanya itu, pada masa COVID-19 ini, jangankan untuk para pedagang, para investasi lainnya juga kehilangan para membernya dikarenakan kurangnya hasil atau profit yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada masa COVID-19 itu pengurangan dikarenakan itu para perusahaan banyak yang gulung tikar atau banyak yang menutup sementara dan terjadilah sebuah resesi. Nah, resesi tersebut sudah sangat-sangat tidak tertolong. Masyarakat susah mencari kerja, bahkan banyak para karyawan yang sudah pada di PHK. Begitu mengenaskannya pada masa COVID-19 tersebut. Nah, setelah itu teman-teman pasti bisa melihat lagi di lingkungan sekitar atau yang dilakukan pada kalian juga, yaitu apa? Jadi terputusnya sementara silaturahmi. Ya, silaturahmi kepada keluarga maupun saudara-saudara kalian. Karena untuk pada masa COVID-19 tidak diperkenankan untuk datang atau pulang kampung ke kampungnya yang akan menyebabkan terjangkitnya virus ini menjadi sangat meningkat. Ya, dalam 2 tahun yang lalu peningkatan para COVID-19 ini kepada manusia ini sangat tinggi sehingga menyebabkan sebagian besar masyarakat banyak yang meninggal ataupun terjangkit virus tersebut. Tapi di balik itu semua ada salah satu hikmahnya, yaitu kita menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih banyak menyerahkan diri kepada Tuhan, dan yang paling utama kita tetap bersyukur dan menjaga kesehatan kita. Tapi pada tahun ke depan ini pemerintah sudah mengalami sistem endemi, yaitu masyarakat sudah bisa mulai bekerja keluar, berdagang, bahkan sudah mulai ada lowongan pekerjaan yang dibuka untuk para masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dan mulai diberlakukan sistem endemi ini, pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah diresmikan dari beberapa negara juga. Nah, setelah itu COVID sudah mulai membaik sampai sekarang, walaupun masih ada, tetapi sudah mulai membaik. Nah, buat teman-teman semua, tips dari aku, tetap jaga kesehatan dan selalu cuci tangan ya, dan jangan lupa menggunakan masker maupun selalu menggunakan pelindung untuk dirinya agar tidak terjadi lagi penyebaran virus COVID-19. Oke, teman-teman semua, terima kasih.